Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Pasal hadza pasal dari keterangan di atas, engkau hendaklah menyusuri jalan sulit yang sangat berat ditempuh ini. Engkau hendaklah menyusuri jalan sulit yang sangat berat ditempuh ini, yaitu jalan beribadah kepada Allah dengan menolak empat arid, empat penghalang yang menghalangi dan menyingkirkan penyakitnya. Apabila dapat bersungguh-sungguh, jika tidak maka engkau tidak bisa ingat maksud engkau, yaitu beribadah kepada Allah. Jika kita kada bisa mengatasi halangan-halangan, rintangan, maka kita akan lupa tujuan kita beribadah kepada Allah. Apalagi dapat bersungguh-sungguh hingga menghasilkan ibadah. Dan ketahuilah, setiap orang pasti memiliki pekerjaan yang menyibukkannya di dunia dan di akhirat ini. Apabila kita sudah melakukan jalan ibadah kepada Allah, bila kita sudah menentukan amalan-amalan rutin kita setiap hari, maka halangan rintangan itu pasti akan datang, yang bila mana kita kada bisa mengatasinya, otomatis rutinitas ibadah kita akan terhenti karena kita dihalangi oleh penghalang-penghalang itu. Imam Ghazali telah menyebutkan di bab-bab yang terdahulu, yang menghalangi kita selalu beribadah kepada Allah itu pertama adalah masalah rezeki. Nah, ini masalah rezeki ini yang selalu menggoda kita, selalu menghalangi kita, sehingga kita terlupakan ibadah karena sibuk dengan urusan rezeki itu. Imam Ghazali pun telah menyampaikan bahwa untuk mengatasi halangan mengenai rezeki itu tidak ada jalan lain hanya dengan tawakal kepada Allah. Yang kedua yang menghalangi ibadah kita itu adalah khatar. Khatar itu geritik-geritik yang timbul di dalam hati. Menikam beribadah nama jam ini terus menerus, kayak apa ikam gina mun ikam garing, kemana ikam berubat kada berduit. Mun ikam beribadah aja, kayak apa kina ikam menyekolahkan anak. Mun ikam beribadah aja, kayak apa kina ikam ke ini ke itu. Nah, untuk mengatasi khatar ini hanya satu, yaitu tafwid, yaitu menyerahkan perkara yang akan datang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang bisa menghalangi ibadah kita itu adalah qada,
artinya qada itu ketetapan-ketetapan Allah. Nah, kita beribadah sedemikian rupa, kemudian Allah memutuskan bahwa kita ini akan dapat seperti ini, dapat seperti yang demikian. Nah, untuk mengatasi hal itu adalah ridha. Yang keempat yang menghalangi ibadah kita itu adalah bala bencana. Baik bala itu kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada harta benda. Nah, untuk mengatasi itu hanya ada satu, yaitu dengan sabar. Nah, empat itulah yang seringkali memutuskan rutinitas kita untuk beribadah. Kita beribadah sudah kita atur jadwalnya. Hari ini kita nuntut ilmu, hari ini kita membaca Al-Quran, hari ini kita membaca salawat sekian, hari ini kita berzikir sekian, hari ini kita membaca tasbih sekian. Nah, itu sudah berjalan bagus, rutin. Nah, ini orang ngarannya sudah menjalani jalan yang sebenarnya, yaitu ibadah kepada Allah. Lalu waktu-waktunya itu habis untuk ibadah itu. Nah, datang rintangan tadi, keuangan macet, bisa terjadi karena kita selalu beribadah. Kita kada kabar lagi, kada ada waktu lagi untuk mencari dunia. Rezeki itu bisa macet. Nah, supaya jangan tersendat ibadah kita karena urusan rezeki itu, serahkanlah urusan rezeki itu kepada Allah. Artinya apa? Bahwa andaikan aku memutus ibadah ini, andaikan aku kada membaca ini, aku berusaha, rezekiku nangka itu pangjua, karena sudah ditentukan oleh Allah. Aku berusaha kada berusaha, rezekiku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi andai kata aku hari ini kada membaca Quran, aku berdagang, rezekiku kada berbeda, sama aja juga, karena sudah dijatahkan Allah pembagian rezeki itu. Nah, serahkanlah urusan rezeki dengan cara yang demikian itu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa karena kita ini habis waktu mengurus dunia, kita habis waktu, kada mayu lagi, kada cukup lagi waktu untuk berusaha karena sibuk beribadah. Jangan dijadikan itu alasan macetnya rezeki. Nah, ini yang berbahaya. Selawas aku kada berusaha lagi, wah ini menuntut ilmu, gawian beribadah, lalu rezeki macet. Nah, ini yang salah. Jangan dihubungkan antara macetnya rezeki itu dengan ibadah. Kenapa? Karena masalah rezeki tadi sudah kita ditentukan oleh Allah, sudah dijatahkan oleh Allah. Nah, tawakallah kepada Allah, serahkanlah urusan rezeki itu kepada Allah. Nah, bisa kita mengatasi itu sehingga kada terganggu dengan macetnya rezeki itu. Kebiasaan manusia ini, kebiasaan manusia itu kada bisa menyesuaikan apa yang diberi Allah dengan pengeluaran, dengan belanjanya, sehingga belanja itu kada disesuaikan dengan pengeluaran, dengan pendapatan. Padahal semestinya belanja kita itu sesuai pendapatan kita. Misalnya selama ini kita dapat rezeki sebulan itu rutin 5 juta. Dengan 5 juta ini kita sudah belanja makan ini, makan itu, pakaian ini, pakaian itu, urusan rumah tangga. Nah, cukup 5 juta. Lalu kita beribadah kepada Allah karena ada sudah penghasilan sebulan 5 juta. Belanja diatur sedemikian.
Nah kenapa bulan berikutnya penghasilan kita ini kada sampai 5 juta, cuma 4 juta. Nah bila penghasilan ini kita 4 juta, mestinya belanja kita diturunkan juga, jangan ditetapkan 5 juta kayak biasa. Nah bila kita menetapkan belanja ini 5 juta kayak biasa, nah itu akan mengakibatkan terhambat ibadah, karena galut mencari 1 juta menutupinya itu, lalu berpikir hendak berusaha mencari dunia atau berhutang ke situ kamari. Padahal mestinya duitnya 4 juta itu dikelola supaya cukup belanja di rumah, supaya cukup belanja hari-hari, ibadah jangan terganggu. Ini kada sebaliknya, nang makan iwak daging saben hari, tatap daging saben hari, makan bisukan ke warung tiap hari, tatap makan ke warung tiap hari, padahal pemasukannya menurun. Nah ini akibatnya karena ibadah terganggu, berhutang jadinya, berpikir membayari hutang karena kadang menyesuaikan belanja. Nah, jadi mestinya kalau hari ini pendapatannya menurun jadi 4 juta, nah belanjanya pun turunkan juga. Nah asalnya misalnya beruku sampurna lagi gaji 5 juta, sekarang 4 juta turun ke buku rumas. Jangan tatapakan sampurna itu, harganya 2 kali lipat daripada buku rumas itu. Nah ini kada tatap pengeluaran, lalu berpikir mencari menutupi itu. Makan yang asalnya 3 kali sehari tatap, padahal mestinya makan tuh kalau diturunkan kualitasnya, kalau diturunkan jumlahnya, sehingga hati dan pikiran kita kada terganggu untuk menutupi kekurangan itu. Itu cobaan orang beribadah kepada Allah. Karena bulan yang ketiga penghasilan tinggal 3 juta pulang, menurun pulang 1 juta, usaha belanja tetap dipertahankan 5 juta, 2 juta pulang kurangnya. Karena bulan ketiga penghasilan cuma lagi 2 juta, yang gatah turun terus nih kisahnya. Orang berusaha karit gatah turun, penghasilan tinggal lagi 2 juta, bulannya tetap 5 juta dipertahankan. Nah di sini kesalahannya umumnya kita di situ, kada kau menyesuaikan. Nah bila kita kada kau menyesuaikan itu, otomatis kita berpikir berusaha. Bila sudah berusaha, ibadah-ibadah yang sudah bagus jalannya rutin tarumbak jadinya. Yang dulunya kau mengaji menuntut ilmu tiap hari, bisa jadi 3 kali seminggu, bisa jadi sekali seminggu, bisa perai karena kesibukan. Nah ini sudah menyimpang daripada jalannya ibadah itu. Nah itu masalah rezeki. Jadi pengeluaran itu sesuaikan lawan pendapatan, jangan pendapatan disesuaikan dengan pengeluaran, dibalik nanti lapah jadinya. Nah kemudian tadi kalau kita beribadah terus, kita kalau mengatasi masalah rezeki, kalau sudah mengatasi dengan cara tawakal kepada Allah, dengan cara mengatur kehidupan, timbul macam-macam geritik hati. Ini anakku ini kena sain genalan, ini hendak sekolah ini, perlu itu, perlu ini. Karena aku makin tua makin uyuh, sakit berobat, perlu ini, perlu itu. Mana duitnya? Padahal beluman lagi, anak halus-halusan, masih awak masih sihat, masih cuma geritik hati ini sudah datang. Mau nikam beribadah nangka ini aja, kayaknya ikam anak genalan, ikam kayaknya sakit-sakitan, kemana ikam berobat mencari duit, kemana ikam menyekolahkan anak. Nah ujar geritik hati ini, padahal saling lawasan lagi, anak hanya umur 2 tahun, keparakan sekolah lagi. Nah menghadapi itu tafwid ngarannya, serahkan lawan Tuhan. Tuhan yang menciptakan anak ini, Tuhan bisa saja mengaturnya, Tuhan bisa saja memeliharanya. Serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji kada akan menyia-nyiakan setiap orang yang menyerahkan kepadanya urusan apapun. Allah sudah berjanji bahwa Allah mencukupi orang yang menyerahkan urusan kepada Allah. Tafwid itu.
Nah kemudian jalan ibadah harus kawa diatasi. Datang kaina qada Tuhan. Ternyata anak sudah genalan, awak sudah sakit-sakitan, tetap kita kada berduit, maka diserahkan dua Tuhan sudah. Lagi anak masih umur 2 tahun, anak masih halus, seorang masih sihat, aku beribadah, aku nuntut ilmu. Perkara kena urusan anak, urusan kesehatan, menaku Tuhan atau kuserahkan lawan Allah. Baik sudah itu. Berjalan bagus ibadah si hamba ini jalan terus. Anak sudah sekolah tika, SD, seorang sudah mulai sakit-sakitan, tetap rezeki ini kada bertambah. Nah ini qada Tuhan ngarannya. Kesulitan mengalami kehidupan. Nah di situ diperlukan ridha. Nah, ridha dengan ketetapan Allah, dengan meyakini bahwa seluruh yang ditetapkan Allah kepadaku itu adalah merupakan sesuatu yang baik untuk diriku. Apa yang didatangkan Allah kepadaku itulah yang terbaik untuk diriku. Ini mesti ridha aku, mesti suka terhadap yang demikian. Nah kalau pulang berjalan beribadah terus menerus, datang bala bencana, datang musibah. Nah ini kalau kada sabar menghadapi musibah ini akan menghambat jalannya ibadah yang sudah sekian tahun bagus dibangun dengan sempurna. Nah Imam Ghazali sudah dengan jelas menyampaikan itu, bagaimana halangan-halangan orang beribadah dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Arif perintang ibadah yang paling besar dan paling sulit yaitu masalah rezeki dan mengaturnya. Ini yang paling sulit. Masalah rezeki merupakan sesuatu bala besar bagi umumnya masyarakat. Bala yang memayahkan mereka, bala yang menyibukkan hati mereka, bala yang memperbanyak kesusahan mereka dan menyia-nyiakan umur mereka, bala yang memperbanyak laku akhlak jelek dan dosa mereka, bala yang menyimpangkan mereka dari pintu rahmat Allah, dari berkhidmat kepada Allah, berubah menjadi berkhidmat kepada dunia dan melayani makhluk. Akhirnya mereka hidup di dunia dalam keadaan lupa dan gelap hati, payah dan kesulitan, hina dan nista, datang ke akhirat dalam keadaan pakir menghadapi siksa dan hisab jika tidak dikasihani Allah dengan anugerahnya. Jadi umumnya yang menghambat orang menuntut ilmu agama masalah rezeki. Umumnya menghambat orang beribadah masalah rezeki. Umumnya orang itu masuk penjara masalah rezeki. Umumnya orang itu bakalahi masalah rezeki. Umumnya orang itu kada tahu disembahyang lagi masalah rezeki. Nah, jadi masalah rezeki ini merupakan bala bencana bagi manusia. Bahkan banyak orang yang mati gara-gara urusan rezeki ini. Orang mendulang, mencari rezeki itu mendulang, longsor tanahnya, matian yang di bawah. Nah, gara-gara urusan rezeki. Urusan rezeki inilah yang membuat kita sengsara, membuat kita payah. Kalau kita kada ditolong oleh Allah, kalau kita kada diberi petunjuk oleh Allah, maka umur kita habis untuk memikirkan rezeki ini. Kita sudah sadar bahwa umur kita ini paling tinggi 100 umpamanya. Bilang kada ada lagi yang 100 tahun, 70, 60 tahun. Kita sadar bahwa banyak di antara manusia itu
banyak di antara manusia yang punya kekayaan, andai kata inya bertahan tuh kada bercari lagi 120 tahun berumur cukup hartanya itu. Ada berisi toko di situ harganya 500 juta. Ada berisi toko di sana harganya 300 juta. Ada berisi kebun gatah sana 10 hektar. Ada berisi ini macam-macam berisi harta. Andai kata ingin itu dia aja lagi nuntut ilmu gawiannya, nuntut ilmu, mengaji, berwirid, hendak makan juhud duitnya ada, habis jual kabun, mati inya sing banyak anda tinggal lagi hartanya itu. Nah disinilah manusia ini lupa, disinilah kita ini salah. Mestinya amun Tuhan sudah memberi nangka itu begegana lagi, Tuhan aja lagi dihubungi, Tuhan aja lagi dikhidmati. Ini anak gin memakan ya tuh kada habis, nya nih mati, anaknya mewaris ya tuh kada habis, anak itu seumur anaknya masih ada lagi hartanya. Ini masih sibuk aja lagi mencari dunia, masih sibuk. Arti sibuk itu artinya waktunya banyak habis urusan dunia. Mana ada menuntut ilmu, mana ada berwirid sejam duduk tahan, asal duduk di paku muridnya. Nah di sini salahnya kita kadang menyadari itu. Artinya di antara sebagian kita ada nangka itu. Kita bisi harta misalnya, bisi duit nih 1 miliar, bisi duit. Dan ada nangka itu orang bisi duit 1 miliar banyak aja. Amunnya orang ini sudah berumur misal 40 tahun, sudah berumur 40 tahun, berisi duit 1 miliar, setahunnya menghabiskan duit misalnya 100 juta, setahun 100 juta, 10 tahun hanya habis 1 miliar itu, setahun 100 juta tuh ganal bana biaya hidup. Nah tapi inya kada percaya dengan itu, dianggapnya nang 1 miliar ini bisa habis dalam 2-3 hari. Nah, jadi lalu ini selalu memperbanyak perbendaharaan hartanya sampai beberapa turunan meninggali harta, nang ditinggali nang untung, nang ditinggali nang untung. Nah pada inya apa kada mati seorang inya menikmatinya, seorang di akhirat kena mempertanggungjawabkan di sisi Allah di mana bolehi harta itu, untuk apa digunakan harta itu. Nah seorang yang payahnya anak-anak cucu kita ketawaan dunianya menikmati duit itu. Nah di situ kita berpikir kadang-kadang salah, berpikir kadang-kadang lupa. Pokoknya masalah rezeki inilah yang paling berat, yang paling banyak menghancurkan manusia, yang paling banyak menyia-nyiakan umur mereka itu. Coba renungkanlah, coba pikirkanlah, berapa saja ayat yang diturunkan Allah dalam masalah rezeki ini. Berapa kali Allah menyebutkan janji-janjinya, penanggungannya dan sumpahnya sehubungan dengan masalah rezeki itu dalam kitab Al-Quran. Para nabi dan para ulama selalu memberi fatwa kepada manusia, menerangkan kepada mereka mengenai jalan menuju keridhaan Allah. Jalan keridhaan Allah itu hanya satu, adalah ibadah, bukan yang lain. Jalan keridhaan Allah hanya beribadah kepada Allah. Para ulama mengarang kitab-kitab untuk mereka, mengemukakan contoh-contoh kepada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan siksa Allah. Kamu mau cari duit nang kada halal, nah siksanya berat. Mun ikam nang halal kebanyakan bisi duit, hisapnya berat. Sudah Al-Quran, hadis Nabi, para ulama mengarang kitab, memberikan fatwa-fatwa. Tetapi meskipun demikian,
para manusia tidak mau mengambil petunjuk. Nah, manusia kadang mau mengambil petunjuk, tidak mau bertakwa dan tidak mempunyai hati tenang. Malahan mereka berada dalam kesulitan dari pencarian rezeki, selalu merasa khawatir tidak dapat makan pagi atau sore. Asal semua itu adalah lantaran sedikitnya perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa manusia itu makan mati-matian mengumpulkan duit? Padahal duit yang ada sudah kawa bertahan 100 tahun. Masih habis-habisan waktu mencari duit. Karena orang ini kadang merenungi ayat Allah. Kadang merenungi ayat Allah. Mengaji, menuntut ilmu sudah tuha. Sudah di mana hati itu dikuasai oleh duniawi. Kan hati ini bila hibak kedemuat laginya. Hati itu hibak. Jadi kalau ada masuk ajaran-ajaran agama, ada masuk ayat Quran, ada masuk fatwa ulama, nyompat lalu aja hibak karena kawasinggah. Jadi belalu aja inya. Kenapa sebabnya? Mulai kekanakan orang ini sudah dididik untuk mencari dunia dan mencintai dunia. Lalu sudah tuha hanya mengaji, ngalih merubahnya. Jadi kalau kadang mulai lagi halus, maka dididik bahwa hidup ini untuk beribadah. Kita mencari rezeki itu supaya nyaman beribadah tujuannya, bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kadang itu. Nah mulai lagi halus dididik kekanakan itu. Karena mau sudah tua, apalagi sudah lebih 40 umur, kadang kawal lagi dirubah itu, kecuali Tuhan memperdapati dengan rahmatnya. Asal semua itu adalah lantaran sedikitnya perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Tidak mau mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak merenungkan terhadap ucapan ulama salihin. Sementara itu senantiasa menyerah terhadap gangguan syaitan. Inna syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menjanjikan kita kefakiran. Ikan jangan kada bercari kena habis duit. Ikan jangan kada bercari kena habis duit, kena ngalih anak ikan. Anak sudah tukarakan rumah, sudah tukarakan toko, sudah dimudali. Kasihan kena cucu ikan. Jadi syaitan, ulahkan pulang cucu rumah, ulahkan cucu segala macam. Kena kasihan buyut ikan mana kayak apanya makan, buyut pulang dipikirkan. Nah itulah syaitan membisiki kita sehingga kita habis umur untuk mencari dunia, habis waktu. Syaitan memang Allah menyatakan dalam Al-Quran menjanjikan kefakiran. Syaitan kada mau menjanjikan kenyamanan, selalu kefakiran yang dijanjikannya. Kita hendak beribadah, ikan beribadah kayaknya muntuha kayak apa, ikan fakir kada bercari. Kita hendak bersedekah 100.000, kebanyakan kayaknya kita mengalir kada berduit kayak apa. Terus syaitan selalu menjanjikan demikian. Disuruhnya kita ini takut lawan fakir itu. Sementara itu senantiasa menyerah terhadap gangguan syaitan. Menurut kepada perkataan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh dituruti, orang-orang nang hidupnya ini dihabiskan kepada dunia, nang dituruti Cina, bos seorang nang dituruti, kenapa menuruti Cina? Saran-saran Cina nang dituruti supaya menghidupkan duniawi. Ada mau saran-saran Nabi, menuruti perkataan orang-orang bodoh yang diulah paduman Cina dituruti. Artinya Cina itu jar ini kada mau beri orang 1.000
duit bila kada masuk dahulu 2000, nah itu Cina nang dituruti. Ke anak cucu ditanamakan nang ucapan Cina itu. Nah itu kesalahan kita. Amun ujar Nabi, kalau kurang kita hendak berusaha itu supaya rezeki bagus, rezeki berberkah, belum berusaha sudah kita bersedekah. Antu ajaran Nabi ke itu. Supaya rezeki hari ini bagus, rezeki hari ini penuh berkah dari Allah, belum buka toko sudah berbagi duit. Nah, 10.000 seorang dibagi dulu. Nya kada menuruti Nabi, Cina diturutinya. Jadi Cina kan boleh memberi orang 1.000 asal berhujung 2.000 dulu maka. Bila kan kada berhujung 2.000 jangan nak memberi orang. Nah itu Cina. Itu nang diturutinya. Menurut kepada perkataan orang-orang bodoh dan terbujuk oleh kebiasaan orang yang melalaikan Allah, dan terbujuk oleh kebiasaan orang yang melalaikan Allah. Tuh si anu tuh baik dituruti, nyegiat bicari. Jam 6 gini buka sudah toko, jam 6 maghrib punya tutup. Nah itu nang bagus. Nah itu yang ditirunya. Dan terbujuk oleh kebiasaan orang yang melalaikan Allah sehingga syaitan dengan mudah dapat menguasai mereka, dan kebiasaan mengakar di hati mereka. Nah mengakar ini nangalih kita mulai lagi halus dididik sudah nangka itu sampai umur 40-50 tahun hanya hendak mengaji. Amun orang nak ada ditolong Allah sulit berubahnya. Kenapa? Sudah jadi darah dagingnya pemahaman nang salah. Sudah jadi darah dagingnya contoh-contoh nang kada baik. Sehingga syaitan dengan mudah dapat menguasai mereka dan kebiasaan mengakar di hati mereka. Penyerahan itu menyerah kepada syaitan, menyerah kepada orang-orang nang bodoh tadi menyebabkan kelemahan hati dan menipisnya keyakinan. Kayak apa hendak bakuat keyakinan, amun syaitan dituruti, kawan-kawan nang bodoh dituruti, kayak apa hendak kuat keyakinannya. Nah dari situ adapun orang-orang baik yang terbuka mata hati mereka dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka mereka melihat jalan langit sehingga mereka tidak memperdulikan sebab-sebab yang ada di bumi ini. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa huda wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.